Oke, kita memasuki rangkaian ibadah untuk hari ini. Prosesi adat Mapes Suluk memasuki kegiatan upacara adat Rambu Solo almarhum Nenek Nike di Kokang, Kecamatan Rimbun, Kabupaten Tanah Toraja. Saat ini sudah hadir Pak Wakil. Pak Pendeta juga sudah datang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi selamat siang. wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dalam pelataran duka ini dalam rangkaian ibadah penghiburan Bapak almarhum Johannes Saryong atau biasa akrab disapa dengan panggilan kasih Nenek Nanike. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Tanah Toraja, yang kami hormati para pimpinan dari berbagai SKPD yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati para tokoh-tokoh agama dari berbagai denominasi lintas agama yang kami hormati, para tua-tua adat yang hadir pada siang hari ini. Kita patut bersyukur karena perannya sehingga kita boleh berjumpa, bertemu satu dengan yang lain dalam pelataran duka ini. Serangkaian dengan acara Mak Tundan dan Mak Pasuluk. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada siang hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga endaran adat serangkaian dengan acara Mak Tundan, kemudian akan dilanjutkan dengan acara Mak Pasuluk. Acara yang keempat, informasi dari pihak pemerintah jika ada. Acara yang kelima, ungkapan hati dari keluarga. Yang keenam, istirahat. Mari kita melangkah ke acara yang kedua, yakni ibadah. Dalam ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Leonardo Sarjana Teologia. Dengan kasih kami silakan. Shalom. Selamat merampok sulanasang. Taparandoki tujuannya kami menemban. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul dalam rangkaian adat Mak Tundan dan Mak Pasuluk sebagai ungkapan kasih dan penghormatan atas kepergian almarhum Johannes Saryong yang sahabat-sahabat dengan Nenek Nike. Dalam iman kekristenan, Mak Tundan kita maknai sebagai proses penyerahan seluruh aspek kehidupan ke dalam tangan Tuhan Yesus, baik duka, kerinduan, dan kasih kita bawa kepadanya, sang sumber penghiburan sejati. Dan melalui Mak Pasuluk, kita menyatakan kesiapan dan kesatuan keluarga dalam menjalankan tanggung jawab kasih kepada almarhum Nenek Nike, termasuk pengorbanan serta seluruh proses persiapan dan rencana pelaksanaan ritus yang kita jalani bersama dengan iman dan penyerahan penuh kepada Tuhan. Karena itu,
kita memulai seluruh rangkaian ini dengan ibadah sebagai wujud iman bahwa setiap langkah kita dilakukan bersama Tuhan dan senantiasa mengandalkan Dia. Mari kita beri ibadah kepada Tuhan. Yang memungkinkan berdiri, kita berdiri. Saya akan menolo uang. Jemaat Tuhan, ibadah penghiburan kita pada kesempatan ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan melalui perantaraan Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Mazmur pengharapan dari Mazmur 90 ayat 1 sampai 4. Baik. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Firman-Mu ku pegang selalu.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau terus menyatakan kasih dan rahmat-Mu bagi kehidupan kami. Karena itu di kesempatan penghiburan bersama dengan keluarga di tempat ini, kami pun tetap mengucap syukur kepadamu. Oleh karena Engkaulah yang telah menjalinkan hidup dan kehidupan setiap kami, memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama berhimpun di tempat penghiburan bersama dengan keluarga yang berduka di tempat ini. Engkau tahu kerinduan kami ya Tuhan, yaitu memperoleh topangan petunjuk hikmat daripadamu dalam menghadapi duka cita yang kami sedang alami ini. Kami percaya Engkau pun akan menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu berkenanlah pada kesempatan ini, di mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu boleh memberitakan dan kami bersama diberkati oleh tuntunan Roh Kudus, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, penuntun bagi kehidupan kami selanjutnya. Karena itu berkata-katalah ya Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu ini, kiranya boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai menjujurkan. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Sabarlah, anggaplah semua itu sebagai didikan. Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun, jika kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu adalah anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh didikan, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah.
Luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terkilir, melainkan sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau tidak suci seperti Esau yang menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Berbahagialah kita sekalian yang senantiasa bersandar pada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan penghiburan duka cita yang tadi telah disampaikan dalam rangkaian adat Mak Tundan Sisola Maa Popesulu Pesulu. Saudara-saudara, di belakang tadi saya dibisiki bahwa jatuh dulu nanti yatim atau disuluk tuh. Gua Mak Popetue kale. Ya. Saya kira jatuh nato lamelaga murah laku kamu. Apa tuh di sana tue kale? Tapi tidak apa-apa. Saya sampaikan saja pemahaman yang sempat saya serap dari kita orang-orang Toraja, termasuk sebagian dari Toraja Barat yang pernah saya layani. Nah, saudara-saudara, keyakinan nenek moyang kita memang meyakini mua lame balik puang tu tomate ke sundun ni alumna. Ia moto na kanapa eduka nenek todolota kumua yang na membalik puang mo ia duka mo lampas sakit ki sule sia lompapayanan ki berkat-berkat lan katuanta, sehingga itu mendorong orang-orang Toraja dengan semangat yang besar berusaha umpasundun ni tujona alugna la umpalipun ni batang rabukna to matuanta batu nenek ta batu rapunta tu nakabe ampang mo nenek ditambah mo lam metelino menurut keyakinan nenek Todolota yang sempat saya serap. Tapi mungkin yang saya jelaskan ini ada yang berbeda pahnya, itu tidak terlalu masalah. Saya berpijak pada apa yang saya sudah dengarkan dan sudah terima ya. Sehingga Mak Popentue memperlakukan si mati batu Tomatuanta sebagai yang punya kuasa untuk di kemudian hari memberi dampak, memberi berkat bagi kehidupan kita. Namun dalam kekristenan yang tapogau itu di sana dalam paling pun di batang rambutna Tomatuanta, kita meyakini bahwa apa tu lata bogau, apa tu lata kuangkaran adalah sebuah kerangka perayaan kehidupan daripada almarhum atau almarhumah orang tua atau nenek kita yang telah mendahului kita. Tentu kita sedang beralih keyakinan. Bila nato temo makpatongan biki laku puang matua sarani niki berarti di yang tapogau itu temo susi napogau nenek Todolota, bentuk dan semangatnya hampir sama, tetapi spirit keyakinannya berbeda. Spirit keyakinannya berbeda, landasan keyakinan imannya berbeda.
Karena dalam keyakinan kita iman, secara khusus kita gereja Toraja meyakini bahwa setiap manusia yang mati secara menyeluruh, mati seutuhnya, tubuh, jiwa dan rohnya mati, dan pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali akan dibangkitkan kembali untuk menghadap penghakiman Allah. Karena itu yang telah dibuat perayaan kehidupan, merayakan kisah-kisah hidup almarhumah yang meninggal. Kalau orang tua kita di sini almarhum, semasa hidupnya, semasa ia menjalani aktivitas kehidupannya di dunia, yang mau na cocok luka mau na kuah nenek itu dulu kita ngasih barang untuk tahu misalnya, karena dia harus punya inspirasi yang memberikan makna bagi kehidupan selanjutnya. Kena negara tadi kuat pahlawan salah satunya, pendidik salah satunya, pemimpin salah satunya, ton untiruanan tomuda, tompasan tomuda dan sebagainya. Tapi itu contoh yang dinyatakan oleh beberapa pikiran-pikiran mengapa lalu dilakukan berbagai ritual adat kebiasaan tidak sekedar dilakukan, tetapi memiliki dasar, dan dasar itu selalu terkait dengan iman, keyakinan. Kamu tahu, minor kamu itu gereja itu adat. Karena adat adalah bagian dari penjabaran iman. Perilaku kita adalah panggilan untuk di mana kita mewujudkan iman kita. Kamu tunakoi Rasul Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi mau menutup di rumah gereja, saya itu kamu tahu disulit di rumah gereja kan mati kita. Sehingga memang kita harus berbicara, kita harus mendorong, kita harus memperbaharui, kita harus memberi pemaknaan sesuai dengan konteks keberimanan kita. Nah tentu keluarga di tempat ini juga telah menyadari hal itu dan kita semua. Namun di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, Rasul Paulus menekankan kepada kita suatu dorongan yang kuat bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Batakon mulai dekat Tuhan sebagai tomak patungan laku puang sama Tuhan. Kita totemo sebagai tosarani gereja Toraja umbatakon tingayo ite tusara lata tingayo situru kapatungan anta. Kupukana munina kumua di pakaraya tujona katuanna toma almarhum bak tua beta bak tu neneta tonna tuba di pekila lain. Apa maknanya di pakaraya? Toraja selalu membangun rumah tongkonan, simbol kekerabatan. Supaya kendek lulangan itu kasiumpuran atau ma'rapu, kendek lulangan itu dalek atau ma'rapu, belanda naku kadang naku amatua, di mana kerukunan kasih Tuhan nyatakan, di situ Tuhan memerintahkan berkatnya. Amin. Yang mau boleh kita kau kerukunan, rukun bersama rara hukum, rukun bersama pemerintah, rukun bersama warga jemaat, menghadapi duka cita dalam kebersamaan, dituangi Mahatunda. Nah, benar dikatakan siang itu nama Mahatunda. Kalau kita bawakan secara harfiah, Pak, ya telah ditunggang komongan, ya telah ditunggang kodok, ya telah ditunggang bengku rara hukum,
kita kerampo saya umpamisa painana umpamisa tujuana kasalian na untuk di pesara adi tunayula keluarga membuka diri untuk bersama-sama dengan persekutuan masyarakat, persekutuan pondok, persekutuan gereja, persekutuan dengan pemerintah lawan tinayo pesara pada tinayo sekarang. Untuk biasa kita pemandangan bagaimana pemerintah kuat kayak nama yang dibuka untuk kuat dibuka budaya lima tidak sudah ditampilkan nama kilala gereja keluar tak namanya kalau dibuka itu jalan mata di situ buka buka nama tidak boleh nama dibuka punya apa dibuka untuk begitu kita kembali dipikirkan apa siapa kita sebenarnya di dalam masyarakat, siapa kita di dalam negara, dan siapa kita di tengah-tengah persekutuan iman kita. Nah, kalian nak membuat tidak baik manusia itu seorang diri saja. Kehadiran setiap pribadi berarti bagi semua orang, bermakna bagi semua orang dan berpengaruh. Karena itu baik namanya untuk menginamisa, makadamisa, dan sebagainya. Kita harus hidup bersama-sama. Tapi di pikiran yakinan angka bandera tu presiden na bandera putih pasti mati itu naik di betul-betul dan sebagainya. Tapi kalau presiden tetap mengatakan kita perang atau pimpinannya mengatakan kita perang, siapapun yang tidak mau perang yang ada di negara itu kena akibat. Di situ kita bisa melihat makna kehadiran kita satu pribadi berdampak bagi lingkungan, bagi orang banyak, bagi keluarga. Ya betul aku cuma buang betul tidak baik. Manusia itu seorang diri, dia harus selalu terkait dengan sesamanya. Rasio kumeo semuna, tidak orang rasio kumeo sampurna, pranapurna, rasio kumeo sampurna. Bukan hanya seperti tapi juga menyangkut keseluruhan, termasuk bernegara, termasuk bermasyarakat, bergereja, dan dalam keluarga. Nah, karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus menekankan bahwa fokuslah dengan melihat Kristus yang telah mati di kayu salib, rela menanggung penderitaan, rela menanggung hinaan dan sebagainya untuk membawa kabar sukacita kepada kita sekalian. Kita yang tadinya di bawah hukuman dosa terbebas oleh Kristus yang rela menderita. Buat aku memaknai salib Kristus, pengorbanan Kristus dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan kita dan termasuk kematian yang kita hadapi. Biasa terakhir bahwa yana ramusul yang kita harus memberi perhatian, memberi hati pikiran kita, kenalan kita untuk menghadapi syarat kebenaran. Dan bisa berusuk di banyak barang yang berada di kesempatan yang dinaik yang menghadapi puji Tuhan di kita.
Karena itu memang membutuhkan pemberian diri yang besar dalam diri kita untuk bagaimana kita tetap memiliki hati yang besar, hati yang percaya, hati yang berpengharapan dalam situasi salah. Fokus pada Kristus. Kita harus saling berikut satu sama lain. Kita mengatakan maksudnya maksudnya sakit. Tapi biasa terjadi biasa diskusi lalu kalau kita fokus pada itu tetapi kita tidak sadar apa yang kita mana kamu boleh bukan banyak nasinya. Oke, rasakan sugi berkecukupan atau halal. Saya mungkinnya itu halal, tapi kan pasangan berkecukupan. Begitulah pembagiannya. Jadi jangan fokus pada tanggungan kita, tetapi fokuslah bahwa Tuhan telah memberkati kita, Tuhan telah menganugerahkan rahmat-Nya bagi kita, sehingga kita dipanggil untuk memikul tanggung jawab sesuai apa yang bisa kita pikul. Dan kita bisa memikulnya ketika kita menaruh kepercayaan kita yang besar kepada pengorbanan Yesus Kristus yang telah menanggung dosa kita, di mana uang Yesus payah nama dosa, payah nama salah, tapi upah dengan karena untuk menanggung penderitaan kita. Lalu situ kalau kita tahu ditundang di Soranasa, ditambahi di Soranasa, upah dengan itu painan tapak tangaranta, kami soronganta dengan tulus untuk bersama-sama dengan keluarga ikut mengambil bahagian memikul salib dalam mensukseskan rangkaian acara perampungan pemakaman orang tua kekasih kita dalam waktu-waktu ke depan. Di balik itu ada salib yang harus kita tanggung, termasuk pengorbanan dan sebagainya. Tetapi kita percaya apa yang kita memberikan melalui keluarga, melalui jemaat, melalui pemerintah, masyarakat adalah persembahan kepada Tuhan. Amin. Amin. Berikut di pokok pasuluk modekiru na yakini ini kedolokan semua yang ada di dalam lamban
Ya ke kebun natar kan itu sih. TV apa Ratu? Kabel. TV rusak. Penonton itu Indo tahu nah. Eh? Saya kau penonton di TV. Ya pertama televisi tidak ke foto lencong. Wih, mantap. Merah. Merah. Coba lihat ada kencangnya. Ada kolong kiri namanya. Apa? Iya, ambil TV bu. Berapa yang pertama pun? Tapi nonton poin dia coba cantik sini. Iya. TV kokang. TV kokang. Orang lihat televisi. TV kokang. Oh, ganteng. Sorry, kasih lama kita. Thank you. Beram-beram begini. Hai. Halo. Suleman ke Suleman Saleda. Oh, Sulemon. Suleman. Oh, Suleman ya. Anaknya almarhum Ika. Anaknya. Oh. Anaknya almarhum. Iya. Ada istrinya. Oh iya. Istrinya saja. Nah, kasih bagi betul atau di situ ya? Iya. Kasih indah nggak baik. Bisa sama dia. Di sini. Berat sekali rencongnya. Selagi aku kata, biarlah renunganku manis kedengaran padanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Mari puji Raja Sorga. Seperti Maria,
Mari kita satu dalam doa sapa. Tontongkan makure sumana mati ono malati mi opuan. Tania padi kitu kure sumana apa ya te kami sarang painan sia madi titengka tejona sara marasan nati ngayoy keluarga si sola kumbongan pak tondongan sia mintu rapu. Ia moto kitontong makure sumana mati ono malati ini sia mangando den naupa na yato kadang memang kakibasa sa kinanong mapuang matua maturo-turo kumi ulendu kuasa malo mi pamatoto ilang batang kaleki na mapahang tupainan ki sa tanga ki kimenturo lakulalan pa koreang mi umpabuto itujona kamarampasan kadipudian mati olo malabi mi siya laki pumopa na si taruna lang katuangki kure sumanga te may mintu kasih turusan na lajona may parapuan lajona pak tondokan kombongan sia kaparentan tumadin pamisa painan na si sola keluarga tingayo te agan sara kamasusan tumarasan kitingayo kure sumanga kasih turusan na tomarapu keluarga na urungan ni madin yung pamisa itu painan na umpating kay tejon jona sara mading kitingayo late allo totemo tontongkan mangando mati ulo malabi mi kumo sitaruna endaran na sara si tetena lang palimpun ni batang rabukna teto matuangki neneki tumi kabeang pang mulam me alala ki solanasa mesrongan kan mati ulo malabi anna kamu lang makuasa lang pasake mintuk anak ampo rapu keluarga lain dena mo majuren lantiato totemo yang siaya tutek na pa belang na dipatoro jolo inang senga mambela siato yang lapete kondok lapantan di pasak ke solanasa nalan katuan na tontong na pakende papudian manjolo malabi ni la duka to lang tarima kamauparan siapa pasak ke lujo mekam si taruna sara la si tetena mpalumpun ni batang rabuk na dito matuang kilako te ukuang amatua mpalakukan kakinan ni dipasak ke itimay mintu anak ampo laut tangaran ni si sola kaparentan si sola kombongan si sola pak tondokan na mintu na to laut papayan kadipudian mati ulo malambi mi siya na kumarampak painan na paarapuan belan na uang makuasa pasake siya pabutuan itu lana pomelona lanang karana si taruna laung tingayo te sa rakyat ure sumanga duka upuang matua kipagendeng mati ulo malabi ni jona kasih pulungan kilang natututemo mangka kisorong tu jona pemalaki mintu na to kisorong pelanna ikanasay tu mamasemi papasake mita makatuangki mesorongan kan mati ulo malabi ni si sola batang kaleki na mintu na tula tontong dipasake yaitu disorong na tama kumbongan dipasake si taruna dipake mero lalu kumbongan lanti didikna jemaat didikna lingkup kalasis wilayah sia lingkup gereja sia umba-umba pato puang amatua si turu lalang pakoreami lan programna kumbongan o ambe daw suruga toma parentaki ikana say kumua dipake sia mipilih mendadi kaumi tulan nangkaran kan tujona punamberan ni sialau nindoran ni telili na wilayahnya la Indonesia provinsi Sulawesi Selatan la Indena Tanah Toraja lante kecamatan sia kelurahan lingkup RW RT manasa kipatongan kumua mendadi wakileni lam panundukan ulendui kaparentan pantalami pasake mintu na solanasan ni na tontong matoto unangkaran ni sa untangaran ito na pomelo na tondok na pakala di sanami ki kumarampay solanasan na tontong duka pantan masake lalu katuan na temay mangka taon nito pantan mangka dipake sa nipileo kuwa mamatuan mitari makan rampo masampayan lasangan anak ni Yesus Kristo kuwang sa Jerusalem. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu,
PKJ 258. Marilah kita melanjutkan kehidupan kita menjadi anak-anak Allah yang telah meyakini keselamatan dalam Kristus dan siap memberi diri untuk terus menjadi garam dan terang dalam kehidupannya. Dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita saat ini, kita menyanyi Senang Lagi Hatiku. Hatiku
nama pesuluk. Pura semangat karapatan tasolan nasang anak buang tontong pasta piknik. Terima kasih kepada Tuhan Sedradi karena kuasa berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman dalam pelayanan kita Demikianlah ibadah penghiburan yang telah dilayangkan oleh Bapak Pendeta Leonardo Sarjana Teologia dan Majelis Gereja Jemaat Maulid. Kiranya Bapak Ibu dalam pelayanan selanjutnya Tuhan memberkati dan memampukan. Mari kita melakukan acara yang ketiga, yakni endaran adat serangkaian dengan acara Mak Tundan dan Mak Pasuluk kepada serangkaian tokoh-tokoh adat yang akan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Dengan hormat disilahkan. Oke, kita jeda dulu, pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi.